pada dasarnya ya, di sini ketika Anda menampilkan tafsir-tafsir ini yang mana telah saya katakan bahwa di dalam riwayat-riwayat ini tidak memberikan di sini siapa musannifnya atau Imam At-Tabari tidak memberikan oh ini riwayatnya benar, oh ini riwayatnya salah. Maka pada dasarnya kita kembalikan kepada Al-Qur'an, dan ternyata di sini Al-Qur'an menolak hal itu, menolak apa yang disampaikan oleh Bang Dominik tadi. Makanya di situ dikatakan dalam Al-Qur'an wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka wattaqillah. Jadi ketika dikatakan di situ ada ketertarikan daripada Nabi Muhammad kepada Zainab, maka niscaya di situ ngapain Nabi Muhammad SAW masih memberi wasiat, oh jangan diceraikan. Itu nggak logis dong. Oke, Bro Ghazali. Berarti kalau gua analogin kira-kira gini, sebentar Bang Dominik. Kalau gua analogin kira-kira gini nih Bang Dominik. Gua menafsirkan tentang misalnya gue punya temen lah, namanya siapa ya, anggaplah Bung Karno deh gitu kan. Ada orang nih, gue berdiri sambil Bung Karno, guys Bung Karno kemarin matanya jelalatan gitu, terus gue wariskan lah ucapan ini turun temurun. Nah bukan berarti Bung Karno benar-benar jelalatan, itu cuma pendapat gue gitu, dan itu sebenarnya nggak pas gitu, bukan berarti begitu gitu kira-kira kan Bro Ghazali. Jadi misalnya kayak, itu tuduhan itu Waalaikumsalam, itu prasangka dari yang mengamati. Jadi itu prasangka dari siapa itu? Itu yang dipertanyakan sebenarnya Bro Ghazali. Siapa yang punya prasangka bahwa Nabi Muhammad seolah-olah tertarik? Ya sebentar Bang Faruk ya, sebentar Bang. Biar ini dikit aja ya. Jadi itu prasangka kan sebenarnya Bang Ghazali, Bro Ghazali, itu kan poinnya. Ya, nah itu tuh Bang Dominik. Berarti saat ada orang berprasangka bahwa Nabi Muhammad memikirkan itu, merasakan itu, belum tentu itu yang dirasakan Nabi Muhammad. Itu poinnya gitu. Bang Dominik, saya ini cuma begini-begini, mempermudah aja tuh. Karena jujur Bro Ghazali ya, kalau yang nggak terlalu familiar dengan penjelasan Bro Ghazali agak sulit dicerna gitu. Gue cuma membantu mempermudahnya aja. Pun begitu dengan Bang Dominik. Hostnya Muslim apa bukan ini? Silakan Bang Faruk. Ya hostnya Islam apa bukan? Saya mau spill KTPK Bang Faruk. Enggak, saya cuma bertanya gitu loh, biar saya tahu di Komal ini siapa-siapa saja gitu loh. Enggak perlu Bang, saya host aja kok. Saya host aja. Saya biasa moderator debat politik, debat agama. Kita kembali kepada Dominik. Tadi sudah kita bahas ya melalui diskusi gitu loh. Soal pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab, mantan istrinya Zaid. Persoalannya apa di situ Dinda? Apa persoalannya? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan hukum apa Anda menyalahkan itu? Adakah di dalam Al-Quran diharamkan atasmu menikahi mantan istri dari anak angkatmu? Adakah? Kan tidak ada larangannya. Nah itu poinnya tuh. Di situ kan nggak ada larangannya. Kembali lagi kalau kita gunakan ya dalam pengajaran Kristen ya, di dalam Kristen ya. Boleh? Sabar dulu Dinda, sabar dulu. Nah, yang kedua, yang ketiga, saya tanyakan. Sabar dulu Dinda. Saya tanyakan, apakah kekristenan itu punya hukum perkawinan? Adakah di dalam Bible di mana Yesus mengatakan diharamkan atas kalian Kristen mengawini mama kandung kalian, bapak kandung kalian? Kalau tidak ada hukum di dalam kekristenan, maaf cakap, Dominik dan teman-teman Kristen pun boleh lo ngawinin mama kandungnya. Makanya saya tadi bawa narasi di situ. Kalian sendiri nggak punya hukum kawin. Nabi kami dinikahkan oleh Allah untuk dia menikahi mantan istri Zaid, itu anak angkatnya. Allah yang mengesahkan pernikahan itu. Nah, datanglah teman-teman Kristen yang tidak punya hukum kawin, malahan seakan-akan menyalahkan pernikahan itu. Oke, sebentar Bang Faruk, saya mau tambahkan sedikit nih. Satu menit lagi, host. Nah, kalau kita compare di dalam Bible kalian, Tuhan kalian dalam 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 lebih keji lagi. Kenapa lebih keji? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku, Tuhan kalian, akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Istri-istri siapa di sini? Istri-istri Daud. Ya, orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Diambil loh, apa salah istri-istri si Daud ini? Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di seluruh Israel secara terang-terangan. Nggak bisa habis lagi nih kalau memang mau dibahas. Di mana Tuhan yang dikisahkan dalam Bible kalian mengambil istri-istri Daud, dibiarkan bersetubuh di siang hari kepada orang lain.
Ini Oke, dari- Bang Faruk, ini menarik nih poin dari Bang Faruk nih. Sebentar Bang Dominik ya. Jadi kalau misalnya kita coba sandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sekarang tuh, ada azas yang bunyinya itu nullum delictum nolla poena sine praevia lege poenali. Nggak ada sanksi atau hukuman kalau peraturannya belum dibuat gitu. Nah, ini mungkin kan mempermudah, sebentar Bang Faruk. Ini kan mempermudah bahwa kalau ada orang tua yang punya anak angkat dan anak angkatnya punya istri, memang nggak ada larangan untuk menikahi itu. Dan what's wrong with it itu, Bang Dominik? Itu gimana tuh Bang Dominik? Bahwa memang ada aturan itu yang dijaga dan dia kan berimplikasi pada hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam gitu berikutnya Bang Dominik. Apa masalahnya di situ gitu kira-kira? Oke, saya tanggapin full ya. Ada Iya. Bang Gozali, Bang Hatta dan Faruk ya. Tapi yang pertama, saya tadi dikatakan meninggikan tafsir. Ya ada saya meninggikan tafsir. Saya membawa satu tafsir. Kalau misalkan tidak terima, saya bawakan lagi Ibnu Katsir. Kan sudah saya sebutin. Justru saya membawa referensi tadi tafsir Ibnu Katsir, Jalalain atau tafsir yang lain itu. Jadi tuduhan tadi Ghazali bahwa saya meninggikan tafsir itu tidak ada dasarnya. Yang kedua dia menuduhkan saya mengatakan bahwasanya Nabi memerintahkan untuk menceraikan istri. Saya nggak pernah ngomong itu. Kapan saya ngomong bahwasanya Nabi, ini narasinya Ghazali tadi host, dia ngomong bahwasanya Dominik mengatakan bahwasanya Nabi menyuruh istrinya untuk menceraikan. Enggak. Gak ada saya, di dalam At-Tabari gak ada tertulis seperti itu. Oke. Yang terus yang dia bilang tadi hostnya nggak netral. Saya Ya itu nanti lah, nggak apa-apa, itu urusan saya. Nah, nanti, Bang saya Dominik. jawab Saya dulu hanya host, biar berupaya. netral Oke, gitu loh silakan. di tempat ini. Oke, Saya Bang. juga dikritik oleh host. Kenapa? Dominik, itu kan ada tuh footnote-nya. Iya, Kritik tadi host ada. itu saya jawab. Betul host itu ada. Dia dikritik nih saya nih. Dia kritik saya lalu saya jawab. Betul ada footnote itu. Tapi apakah footnote itu menyelesaikan semua masalah? Enggak. Bagaimana saya menyangga itu? Dengan saya akan membawa tafsir-tafsir nanti yang akan menguatkan argumentasi saya. Itu kritik host kepada saya. Iya, jadi tugas saya ini sebenarnya guys biar obrolan ini mengerucut aja gitu. Tujuannya itu nggak ada tendensi apapun. Saya nggak ada ikatan sentimental terhadap ajaran manapun saat ini gitu. Jadi jangan baik di framing saya manapun di sini gitu itu nggak ada dibela ikatan host sentimental. atau ini nggak ada. Saya sangat-sangat teliti terhadap perdiskusian. Saya orangnya yang kalau mau serius saya itu bakal catat detail poin per poin, peristiwa per peristiwa. Yang berikutnya saya tanggapin host dulu sebelum ke Faruk. Iya, tentang Karena tadi Faruk tuh agak panjang. menikahi istri dari mantan istri dari anak angkat. Itu kan nggak ada Oke. masalah seharusnya Bang Dominik. Gimana tuh? Apakah saya mengatakan bahwasanya ini hal tercela, ini tidak boleh? Adakah narasi saya tadi seperti itu, host? Ya berarti selesai ya. Sebentar, Kalau ini orang apalagi memang. membahas. Ya sabar Ya dulu udah kau selesai. Faruk. Udah selesai Sabar lah dulu. berarti. Ini Ya, jujur gimana, nggak? host? Jujur nggak ada. Oke, Gimana? sebentar Bang Faruk ya. Ini Sabar Bang gimana Faruk sih? ya. Kita ngobrol Kalau santai aja posisinya dulu. mau gimana? Lepaskan dulu ego kita lah. Kita sama-sama penasaran. Karena gini ya. Saya kasih lagi nih konteksnya. Kenapa saya mau membahas ini sama Bang Dominik? Karena topik yang mereka bawakan tadi itu jadi obrolan juga di rumah saya. Karena ini tadi nanya, emang bener ya dalam Islam itu Nabi Muhammad begitu gitu. Nah, datanglah Bro Ghazali pengen mengklarifikasi itu gitu. Nah, cuma kan pastilah namanya kita manusia ini kan ya akal kita ini kan kadang jahil ya. Setiap ada hal yang nyangkut pasti pengen kita tanya gitu. Itu yang gue lakukan dari tadi gitu. Sekedar untuk memastikan bahwa memang ini punya landasan yang kuat gitu. Karena ya saya sendiri juga sering kawan-kawan jadi ini kan juri debat parlementer, juri debat Oxford style gitu, atau sekedar jadi moderator gitu. Jadi mempermudah aja biar kalimat-kalimat yang disampaikan gimana sih caranya menggunakan bahasa yang mudah biar diterima oleh audiens, oleh orang awam gitu, termasuk saya awamnya gitu kira-kira. Oke, berarti nggak ada masalah ya Bang Dominik ya untuk Ya, saya itu. lanjut ya host. Oke. Saya lanjut ya. Jadi saya tidak sedang menghakimi Nabi Muhammad. Oh salah, tidak bermoral. Gak ada sepatah kata pun yang saya ucapkan di sini tadi seperti itu host. Tetapi ini loh ada data seperti ini. Nabi tertarik sama istri orang. Kalau kalian mau terima, monggo itu iman kalian. Clear. Saya nggak pakai permasalahan itu. Kalau di Kristen ada nggak diajarin itu Bang Dominik? Maksudnya hukum-hukum kawin, hukum-hukum pernikahan ada nggak? Nah itu kan saya jawab sekalian nanti di sesi Faruk. Ya di sesi Faruk. Ya, Kalian silakan. terima bahwa aduh ini orang Ya sebentar Bang Faruk. memang, Sabar Bang Faruk. ya Sabar, ampun. sabar.
Relax. Makanya kalau sering berdiskusi di warung tua kayak gitu. Ya jangan kayak gitu-gitu juga, itu personal banget juga Bang Dominic. Biar dia itu ngerti loh. Dia tadi ngomong Iya. panjang lebar memfitnah iman saya dengerin aja. Karena apa? Saya menghargai hostnya yang berusaha netral gitu. Ya berusaha ya biasakan guys gitu loh. ya. Gini, Jika ada yang berpandangan host tidak netral sebelah gimana, saya manusia guys, ini cuma usaha. Tapi Saya mau katakan percayalah gini, Host, ya. dalam hati itu saya berusaha gitu. Karena hanya kok gini ya, kok gitu ya, memang ada pertanyaan juga gitu. Saya juga manusia guys, bukan robot timer. Kalau robot timer ya bagus lewat fitur PKPK tadi aja langsung timeran gitu. Tapi karena saya cuma sebagai moderasi, tugas moderasi ini kan kayak tarik ke tengah gitu. Tapi kalau misal dianggap nggak adil, saya mohon maaf, saya akan berusaha lebih netral lagi pastinya. Oke, silakan Bang Dominic, diselesaikan dulu narasinya. tuh jadi terpotong-potong lah kan. Ya jangan dipotong dulu lah kalau gitu. Ya, saya lanjutin ya. Intinya ketika saya bawa data ini, cuman mau mengatakan bahwasanya ini ada peristiwa ini, menurut tafsir ini, kronologisnya seperti ini. Terima nggak terima, itu adalah hak dari masing-masing kita. Kalau saya dibilang, kamu terima nggak? Ya ngapain, bukan nabi saya, urusan saya apa? Ini kan kita bawakan dalam ranah dialektika, bukan memuaskan perasaan saya gitu loh. Kalau orang teman-teman Islam terima dengan kondisi Nabi, suka sama istri orang itu, ya udah selesai. Masalahnya apa gitu? Gitu loh, itu poinnya Makanya di Bang sini Hosya. adalah Anda Aduh. berulang kali. Ya sebentar Bang Dominic, udah boleh gantian. Udah boleh gantian ya. Saya belum tanggapin Faruk loh. Oke, kalau gitu ya udahlah 3 menit deh kalau kayak gini. Kalau enggak kita pingsan berjemaah aja, nggak usah belajar kita di TikTok ini. Gak bisa Satu menit lagi, nih. Host. Saya Satu belajarnya menit memang lagi. ini Satu aja. menit lagi. Saya mau katakan. Saya minta Dominic Bentar, ini Faruk. memberikan data. Ya. Ada Ya oke, larangan 3 menit lah kalau gitu. Di mana Yesus? Enggak usah, biar aja yang ngomong terus. Saudara. Saya diam. Habis ini saya diam. Adakah larangan dalam Bible Ini waktu di mana saya, Kristen Bang Faruk. dilarang mengawinin mama kandungnya? Nanti saya tunjukin Gitu loh. itu semua. Oke, biar itu dijawab ya. Bang Faruk, oke, kita kunci pertanyaannya. Oke, Bang Dominic, oke, Bang Dominic. Saya minta Bang Dominic berusaha jangan tanggapi itu dengan emosi. Tapi pertanyaan saya Bang nggak Faruk emosi, diterima Bos. sebagai pertanyaan toh, oke? Saya Pertanyaannya yakin adalah kalau- bagaimana larangan tentang menikahi saudara, Sebentar, menikahi orang tua gitu. Oke, 3 menit ya, saya kasih nggak kesempatan. emosi, saya Jangan dipotong. percaya, Ya, silakan. saya percaya bahwa nanti kalau ini udah offset banget, mungkin saya even kalau terlalu kasar pasti akan diturunkan sama host. Saya rungkat, percaya. bukan gitu. Saya langsung close biasanya. Kalau udah Begitu offset saya juga langsung dengan close, nggak ada Faruk. minta izin saya. Begitu juga dengan Faruk atau Ghazali. Udah berantem kali saya langsung close sudah. Bodoh Iya. amat. Saya mau katakan gini loh, Udah, buat 3 menit ya. Faruk dan Coach. Iya. 3 menit Bang Dominic. 3 menit untuk jadi kalaupun ada mukadimahnya, ada bridgingnya, yang pasti 3 menit. Minta tolong diselesaikan tuh pertanyaan Bang Faruk tadi itu tentang peraturan atau hukum-hukum terkait dengan pernikahan, termasuk pernikahan saudara, ibu kandung, adik Oke. kandung, saudara kandung atau apapun. 3 menit saya berikan waktu kepada Bang Dominic mulai dari sekarang. Silakan Bang Dominic. Iya. Tolong jangan dipotong lagi ya. Ini Iya, tanpa dipotong. susah kita kalau dipotong-potong. Oke, saya mau katakan begini kepada Faruk dan Ghazali. Kalau seandainya mentalmu belum siap untuk mendengarkan argumentasi lawan, jangan pernah berdebat. Kalau belum siap, udah jadi penonton aja gitu loh. Kalau Anda tidak suka dengan argumentasi orang tentang perdebatan, jangan pernah berdebat. Bang Dominic fokus Jadi ke penonton pertanyaan aja. Bang. Fokus ke Oh iya, pertanyaannya saya- Bang. Nanti dulu framingnya. Fokus dulu ke pertanyaan. Please. Bukan host, mereka nggak Iya. kuat. Masa saya ngomong langsung dipotong-potong. Iya, Ini saya fokus. jawab. Jawab, Pertanyaannya silakan. si Iya Bang Faruk tadi. Bang Faruk seorang security ini ya. Imamat 18 ayat yang ke-7. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena itu hak ayahmu, ibumu, dan janganlah kau singkapkan auratnya. Ini larangan untuk apa? Jangan kau macam-macam dengan ibumu. Itu di ayat berapa tadi? Imamat 18 ayat Imamat 7. 18 ayat 7. Lalu Faruk mengatakan, oh gak ada aturan nikah di dalam Kristen. Waduh, banyak sekali aturannya. Baca nih, di dalam prinsip pernikahan di dalam Alkitab, baca Kejadian 2 ayat 22. Dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu prinsipnya. Kejadian 2 ayat 24. Lalu di dalam Kejadian 2 ayat 24. Iya.
Lanjut host apa gimana? Ya lanjut. Saya mau catat aja poin-poinnya tadi. Silakan lanjut aja terus Bang Domi. Lalu di dalam Keluaran 21 saya harus bacain ini ya. Keluaran 21 ayat yang ke-10. Ini adalah praktek ya, bagaimana Alkitab menggambarkan tentang pernikahan. Apa yang dikatakan? Di dalam Keluaran 20 ayat 10 dikatakan, jika tuannya mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanannya. Perempuan itu pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Jadi kalau ada nih laki-laki ya kan di dalam Keluaran 21 ayatnya yang 10 ngambil perempuan lain, gak boleh. Lalu ada larangan pernikahan sedara, Imamat 18 ayat 6 sampai 18. Lalu apa lagi? Di dalam perjanjian baru ada 1 Timotius 3 ayat 2, banyak sekali. Saya kasih ayatnya aja supaya ini cukup. Ya. Matius 19 ayat 6, Matius 19 ayat 9. Jadi inilah orang-orang yang gak pernah belajar, gak pernah baca Alkitab. Stop framingnya. Udah terjawab Bang. Dia mengatakan bahwa sama dengan kasus yang kemarin. Di Alkitab orang Kristen akan bingung. Enggak, ada kok aturannya. Mungkin Anda aja yang belum belajar. Makanya belajar banyak, jangan kebanyakan jaga pos ya, Bro. Sebentar Bang Faruk. Bang Faruk bergantian, kita kasih ke Brother Gozali dulu untuk dia menyelesaikan. Enggak, sebentar Bang Faruk. Bang Faruk sebentar. Tadi Bang Faruk sebelumnya. Bang Faruk tadi udah sabar ya. Bro Gozali harus berkewajiban untuk menyelesaikan kalimatnya Bang Faruk. Karena tadi kan kita masih bahas tentang Al-Azhar tadi itu. Saya host. Ini pertanyaan saya loh. Iya betul. Boleh ditanggapi tapi dikit dulu aja. Kan kita masih ada waktu. Sebentar Bang Faruk. Iya, saya relax please. Bang, minta tolong. Izinkan saya kasih waktu saya 3 menit untuk menanggapi. Berdiskusi turun aja. Oke, tapi saya tanya ya. Saya tanya sama Bro Gozali karena Bang gini Bang ya. Haknya saya berikan ke Bro Gozali. Bro Gozali boleh nggak Bang Faruk yang ngambil waktunya 3 menitnya? Saya tanya ke Bro Gozali kalau gitu. Oke, silahkan. Oke, deal ya. Gitu, maksudnya itu maksud saya loh. Hak-hak masing-masing. Saya berikan waktu 3 menit kepada Bang Faruk dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, disinilah bukti dustanya kekristenan, kejinya kekristenan. Karena apa? Imamat 18:10 itu bahagian dari kitab Taurat. Sementara catat host, datanya host, Ulangan 33 nomor 4 sudah jelas dikatakan di situ, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Kristen bukan jemaat Yakub. Ulangan 4 nomor 44. Hukum Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Kristen bukan Bani Israel. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2:15. Hukum Taurat sudah dibatalkan. Apa pula legalitasnya kekristenan menggunakan hukum Taurat dalam hukum pernikahan mereka? Sementara dalam imamat, dalam kitab imamat itu untuk hukum Tauratnya Yahudi, gitu loh. Imamat 17:11 juga di situ tertera tentang pengharaman pengharaman pemakan daging babi. Yesaya 66:17. Pemakan daging B2 itu disuruh bunuh, dibinasakan. Kenapa mereka tidak dibinasakan kalau memang berpegang kepada hukum Taurat? Itu milik Yahudi. Jujurlah teman-teman Kristen, kalian tuh nggak punya hukum perkawinan. Yang saya minta dari Yesus. Di dalam kitab imamat, Yesus itu belum lahir. Dia lahir baru di dalam kisah perjanjian baru. Yang saya minta dari Yesus. Jangan berlari kemana kemari, kesana kemari. Jangan curi hukum Yahudi untuk menyelamatkan diri kalian dari kekejian kalian. Yesus tidak pernah dan Paulus pun tidak pernah memberikan hukum pernikahan di perkawinan dalam kekristenan. Gitu loh. Sudah fix ya, tidak ada masalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab. Oke, karena Kristen, si Dominik tidak bisa memberikan data di dalam Bible perkataan Yesus maupun Paulus mengharamkan menikahi mama kandung, maka Dominik saja pun seandainya dia menikahi mengawini mama kandungnya, itu tidak tersalahkan berdasarkan kekristenan dan Bible. Karena tidak ada larangan di dalam Bible. Gitu loh. Dan 2 Samuel 11:12 tadi saya tidak ditanggapi. Kenapa tidak ditangkapin? Itu Tuhan siapa yang mengambil istri-istri Daud, dia biarkan bersetubuh di siang hari kepada orang lain? Tuhan siapa itu? Tak mungkin Tuhan memerintahkan seperti itu kalau bukan iblis. Itu harusnya menjadi pembahasan kalian. Jujurlah, berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman Kristen. Jujurlah kalian gak punya hukum halal haram. Kapan pula
pula Kristen punya hukum halal haram. Sementara dalam Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4, kalian tidak dibenarkan kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kalian tidak dibenarkan kalau hidup di bawah hukum Taurat. Jangan mengemis dari hukum Taurat untuk menutupi kekejian dari ajaran Kristen yang boleh menikahi mama kandungnya sendiri, Dominik. Oke, baik. Terima kasih Bang Oke, Faruk. saya- Sebentar Bang begini, Dominik, saya mau review aja ya untuk teman-teman biar ingat aja poin-poinnya. Tadi kan dari Bang Faruk banyak dibawakan nih. Ulangan 33 bentar, Efesus 2:5, Imamat 17:11. Efesus Terus 2:15, Os. ya Efesus 2:15. Ya, Efesus 2:15 tadi ini. Nah, poinnya adalah bahwa ini kan karena ini adanya di perjanjian lama ya Bang Faruk ya. Dan Bang Faruk menganggap bahwa itu seharusnya itu bukan bagian dari Kristen karena Kristen bukan Bani Israel gitu poinnya Bang Faruk ya. Bukan karena di perjanjian lama, host. Ada legalitasnya dalam Ulangan 33 nomor 4 kan. Oke. Itu milik hukum Taurat, itu milik 33, Bani Yakub. Oke, Ulangan oke, 4 nomor 44. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Itu loh, legalitasnya ada. Jadi kalau Oke, ada oke. orang-orang di luar Bani Israel mengambil hukum itu, berarti dia mencuri kan? Oke, Karena ada oke. legalitasnya. Itu maksud saya. Nangkep ya poinnya ya, clear poinnya. Thank you buat Bang Faruk. Oke Bang Dominik, silakan dijawab. Mau 3 menit apa 5 menit cukup atau 5 menit 5 menit? 3 nih? menit aja loh. Oke, 3 menit. Oke, Ikuti aja silakan. dan saya pasti ikuti gayanya Ci Faruk. Karena Oke, harus siap. membiarkan kata-kata Ya mau bengis, gimana? saya Udah, ikut. Ya kan Bang boleh Dominik dong juga saya tadi dong. framing Bang Dominik. Jadi ya udahlah framing Apa yang nggak saya usah. Yang framing penting apa? jawabannya dijawab. Pertanyaannya dijawab Yang ya. saya framing apa Bang? Baper lah kau. Ya yang penting pertanyaannya dijawab ya. Kau orang, Ingat. Iya. kau orang baper diketawain. Baper, Kau bro. sendiri baper kau. Enggak, saya enggak baper. Saya bilang, saya cuma Saya mau nggak pengen baper. ikuti gaya diskusinya Faruk. Boleh Oke. kan, Bos? Ya Boleh siap, kan? oke. Ya udah Oke. Bang Dominik dijelaskan, boleh framingnya tipis-tipis saja, perbanyak jawaban ya, please ya. Belajar Iya. kita bareng-bareng di Saya sini. cuma pengen itu, kata-kata bengis itu menarik kayaknya kalau diucapkan Oke, dalam ruang diskusi. saya berikan gitu. kesempatan kepada Bang Dominik untuk menjawab selama 3 Santai menit aja, dimulai dari gitu, Bang. sekarang. Tapi kalau udah mulai offset saya langsung rungkat. Silakan. Ayo. Ya, jadi inilah ya. Saya jawab dulu nih ya, biar setidaknya kita menjawab dengan kelas ya. Lukas 2 ayat 22 dikatakan begini, Host. Dan ketika genap pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia. Jadi dalam tradisi Yesus pun itu masih ada kok tradisi hukum Taurat dan dilakukan. Kita ini pengikut Yesus, makanya kita mengikuti tradisi-tradisi yang ada di dalam hukum Taurat. Bahkan, ntar Lukas berapa ya? Lukas 24 kayaknya. Tergenapi, bentar ya. Ya, di dalam Lukas 24 ya dikatakan bahwasanya haruslah tergenapi segala yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi kita berhak memakai itu karena kita pengikut Yesus. Kalau Faruk memakai parameter yang sama, bahwasanya oh ini perjanjian lama nggak berlaku. Oke, apakah saya juga boleh membuat parameter? Saya Islam tidak berkata bengis begitu. karena di dalam Jangan dipotong dulu, Bang Faruk. Minta izin ya, Bang Faruk. Aduh, Ya. Faruk, makanya kalau kebanyakan jaga pos ini jangan begitu ikut enggak, debat, Bos. Faruk. Iya, nanti Kalau boleh kamu diklarifikasi pas giliran Bang kebanyakan Faruk. jaga pos security, jangan ikut debat. Mentalmu belum kuat di sini. Ya nanti pas diklarifikasi pas giliran Bang Faruk aja. Bilang tadi saya tidak mengucapkan itu boleh. Yang penting jangan dipotong Ini dulu. waktu saya habis. Oke, ini saya gara-gara tambahkan Faruk. saya tambahkan Gimana? 30 detik. Cuma dipotong 30 detik tadi Bang Dominik. Saya tambahkan Lebih 30 detik. Hos, lebih. Dia nyerocos 10. 40. Dah oke, pas deal ya 40 detik. Silakan Bang Dominik. Gini loh, kalau mau pakai parameter seperti itu ya Faruk ya. Kalau mau pakai parameter bahwasanya gak boleh pakai ini, maka bengislah Islam, bengislah para Muslim. Kalau mau pakai parameter itu ya, kenapa? Karena di Quran gak ada kata sunat. Masa kamu mau pangkas bahwasanya kami sebagai Kristen gak boleh pakai perjanjian lama, lalu kamu harus mewajibkan ini. Emang kamu siapa yang membuat parameter terhadap iman saya? Kalau seperti itu boleh membuat parameter di dalam di dalam iman orang. Maka saya bilang kamu bengis beruk. Faruk, sorry, bukan beruk. Kamu bengis Faruk. Kenapa? Karena di dalam Qur'anmu tidak pernah dituliskan bahwasanya ada kata sunat, tapi kamu potong titikmu. Kamu ngikutin siapa Faruk? Kamu bengis sekali. Bahkan Nabi Muhammad secuil pun, sekata huruf pun tidak pernah kita temukan bahwasanya beliau itu bersunat di dalam Al-Quran.
Masa mau pakai parameter seperti itu, host? Ini diskusi macam apa? Saya menghargai Quran, hadis sebagai sebagai data yang menjadi rujukan teman-teman Islam. Oke, tambahannya Kita 40 di dalam detik, iman 40 detik ya. Kristen, Lanjut. ya, kita di dalam iman Kristen mengimani kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka kita pakai itu. Emang kau siapa melarang-larang nggak boleh pakai? Ya, jadi coba dipakai dulu otaknya itu. Kalau keseringan banting kepala di lantai, akhirnya kata-kata bongis lah yang keluar. Kita sama Ghazali tadi berbeda aja, tapi pakailah kata-kata yang ya setidaknya berpendidikan lah. Ya, memang beda teman-teman kelasnya. Kalau ya kelas security dengan pendebat itu berbeda. Dia cuma tahu buka tutup palang teman-teman. Nggak tahu apa-apa ini si Barung ini. Makanya bahasanya itu bahasa-bahasa binatang gitu, bahasa-bahasa Oke, kasar. waktu gitu. tambahannya sudah Karena habis dia Bang Dominik, tidak sudah habis. terpelajar dan tidak Oke, terdidik. baik, saya mute ya. Ayo, Giliran sebentar, saya, ya. sebentar. Ya, giliran Bang Faruk, tapi sedikit ya, saya bridging lagi ya. Tolonglah, kawan-kawan di sini ini pada cerdas-cerdas loh, punya banyak referensi loh, rajin baca loh. Kurang-kurangin lah yang personal-personalnya. Kita fokus belajar bareng-bareng lah di sini, yuk. Please, minta tolong nih buat keduanya ya. Siap Bang Faruk? Kalau ada yang mengalah satu pasti ngalah yang lainnya, yakin saya. Saya berikan waktu 3 menit. Dia, saya nggak masalah loh host ketika dikatakan saya security. Karena Iya. Kristen sendiri masih menuhankan tukang kayu. Oke. Markus 6. Karena kalau bro Ghazali terlepas dia berprasangka sama saya, tapi dia beradab. Saya respectnya di situ gitu. Dia aman. Oke, 3 menit ya Bang Faruk ya, please. Oke, saya berikan waktu 3 menit dari sekarang. Mau dikatakan sekatain security, tukang buka gerbang nggak apa-apa. Oke, Karena Kristen dari sekarang, sendiri masih silakan. menuhankan karena Kristen sendiri masih menuhankan tukang kayu kok. Yesus itu kan tukang kayu, Markus 6 nomor 3. Kalau masih punya Tuhan tukang kayu, jangan merendahkan profesi lain sebagai seorang security. Oke, inilah buktinya keji kekristenan tersendiri. Udah ketahuan mencuri, menipu, bukannya mengaku dan meminta maaf, tapi bertahan dia dengan tipuan muslihatnya, dengan curiannya. Saya tidak ada katakan nggak boleh gunakan perjanjian lama, tidak ada. Tidak ada saya katakan begitu. Yang saya katakan, hukum Taurat itu punya legalitas tersendiri. Ini legalitas kepemilikan bagi Bani Israel terhadap hukum Taurat. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Dan di dalam Maleakhi 4 nomor 4 juga dikatakan jelas di situ, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kristen kan bukan Bani Israel. Saya tanya hukum di dalam kekristenan, bukan di dalam hukum Taurat. Tak mungkin saya mempertanyakan hukum Taurat. Apa pula legalitas kalian, kapasitas kalian menggunakan hukum Taurat? Pencuri kalian, penipu kalian, pendusta kalian, bukannya mengaku kalian telah mencuri ketika kalian sudah kedapatan mencuri. Malahan berbangga-bangga dengan tipu muslihat kalian, berbangga-bangga dengan curian kalian. Jujurlah, dan kau memberikan data Lukas itu nggak nyambung. Pentahiran itu bukan perkawinan. Taunya kau apa itu pentahiran? Pentahiran itu tentang sunat dikerat kulit katanya, bukan perkawinan. Jujurlah kalian teman-teman Kristen. Bang Faruk, kami orang-orang Kristen memang nggak punya hukum kawin Bang Faruk. Tidak ada halal haram di dalam kekristenan Bang Faruk. Bahkan si Dominik ini Bang Faruk, ngaku saja lah kau Dominik. Kalaulah ini host ya, jadi saya berpikir gini host. Kalaupun saat ini Dominik selaku Kristen, dia tidak berhubungan badan sama mamanya, tidak kawin sama mamanya, mungkin karena 2 hal. Yang pertama, ya, dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Harus kita akui ya, dilarang itu perkawinan incest. Di dalam Undang-Undang Indonesia ada larangannya. Yang kedua, bisa jadi dia belum selera sama mamanya. Tapi kalau dia selera sama mamanya, dia lakukan hubungan seperti itu sama mamanya, bahkan melalui lubang belakang mamanya. Andaikan ini, kalau kita biasakan, kita cerminkan kepada hukum dalam Bible-nya, adakah hukum yang bisa menyalahkan si Dominik? Hukum kekristenan adakah yang bisa menyalahkan dia ketika dia berhubungan badan sama mamanya? Gak ada. Karena gak ada hukum tadi, gak ada larangan tadi, gak ada halal haram tadi. Nah, kenapa saya bahas ini? Bagaimana bisa kalian bertuhan tapi gak punya hukum perkawinan? Tidak ada larangan kalian mengawini mama kandung kalian. Kalaupun kau berbicara setelah ini, kau akan mutar-mutar ke sana kemari mencari dalil-dalil yang bukan milikmu kepada kami yang ada di sini. Oke, host, di sini sudah masuk adzan maghrib. Makasih banyak atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan host dengarkan ocehan-ocehan dia. Dia nggak akan bisa kasih nyatanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak atas waktunya. Siap, sama-sama Bang Faruk. Oke.